Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video demonstrasi kontekstual dari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Rindrin Rianti, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 6 Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Berikut ini adalah video wawancara saya bersama dengan kepala sekolah yang saya wawancarai. Wawancara yang pertama adalah dengan Ibu Kartiningsih SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Raja Desa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Saya diizinkan untuk mewawancarai Ibu, mengganggu rutinitas dalam kegiatan Ibu sehari-hari di sini. Saya ini mungkin ada tugas dari pendidikan guru penggerak dalam modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Mudah-mudahan lancar. Iya, terima kasih doanya Bu. Jadi mungkin pertama pertanyaan yang akan saya ajukan itu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berdasarkan dilema etika gitu ya dalam pengambilan keputusan. Iya. Yang saya lakukan biasanya apabila ada kasus-kasus mengenai dilema etika, berarti menganalisis dulu, mengidentifikasi dulu hal-hal apa saja yang terjadi tersebut, kemudian baik itu dilihat dari segi pelakunya ataupun misalnya dari sebab akibat. Soalnya antara kalau dilema kasus, dilema etika sebenarnya itu kan kasus antara yang benar dengan yang benar, berbeda dengan kasus yang yang bermoral, yang bujukan moral itu kan sudah tentu antara yang benar dan yang salah. Ya, jadi selama ini Ibu akan menganalisis dulu bagaimana kasusnya seperti apa, begitu ya Ibu. Apakah termasuk ke dilema etika yang benar dengan benar atau bujukan moral yang benar dengan salah. Baiklah Ibu, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan mengenai pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang benar dengan benar tersebut yang sama-sama mengandung nilai kebajikan misalnya. Nah, untuk yang kasus-kasus yang memang sama-sama benar sebenarnya, sulit untuk mengambil keputusan tersebut, salah satunya adalah harus kami ini berpegang pada 3 prinsip dalam hal memutuskan masalah. Ada prinsip yang berbasis pada hasil akhir, kemudian juga ada yang berbasis pada peraturan, dan yang ketiga berbasis rasa peduli. Nah, jadi berpegangan terhadap 3 prinsip itu terlebih dahulu. Baiklah Ibu, jadi Ibu selama ini memegang 3 prinsip ya Bu, ada yang hasil akhir, berbasis peraturan, dan satu lagi berbasis rasa peduli. Ya baiklah Ibu, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya untuk sampai bisa mengambil keputusan tersebut, berarti yang pertama mengidentifikasi dulu masalahnya apa sampai terjadi hal-hal kasus tersebut. Setelah mengidentifikasi, berarti kan mengumpulkan bukti-bukti, kemudian setelah mengumpulkan bukti baru mencari solusi, dan solusi itu pun kan ada berbagai macam solusi. Ini apa baiknya, ini apa yang salahnya. Kalau sudah misalnya ada beberapa solusi diambil, misalnya satu solusi yang dianggap paling baik, baru nanti mengambil keputusan
Dan walaupun sudah mengambil keputusan, tetap harus merefleksikan dulu, merefleksikan kembali, bukan merefleksikan kembali, meninjau kembali apa yang diputuskan tersebut. Jadi Ibu, saya belajar banyak dari Ibu ini. Ternyata dalam mengambil keputusan itu banyak langkah ya Bu. Iya, Ini ada diidentifikasi dulu, lalu kemudian faktanya dikumpulkan. Dan setiap keputusan itu pasti ada benarnya yang mana, resikonya gitu. Setiap apa yang diputuskan pasti ada resikonya. Ya, betul Ibu. Nah kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang dianggap efektif berarti tetap berpatokan pada langkah-langkah tadi, pada langkah-langkah untuk mengambil keputusan itu. Tidak bisa langsung mengambil keputusan begitu saja. Jadi tetap harus ada mengidentifikasinya, kemudian juga mengumpulkan bukti, kemudian berkomunikasi juga dengan rekan-rekannya. Betul Ibu, kolaborasi sangat penting ya Bu. Jadi dalam pengambilan keputusan mungkin bisa saya simpulkan, jadi yang paling efektif itu langkahnya harus benar begitu ya Bu. Betul. Jadi dan tetap ada kolaborasi dengan dari yang lain, berbagai stakeholder. Iya betul, dari mulai kepala sekolah, guru dan masyarakat atau komite ya Bu. Kemudian apakah selama ini kan Ibu dalam mengambil keputusan mungkin ada tantangannya nih Bu. Nah, tantangannya pasti. kira-kira apa pada kasus-kasus dilema itu? Kasus-kasus dilema ini tantangan yang lebih berat itu mengambil keputusan. Mengambil keputusan sangat sulit karena tidak ada yang salah dalam hal ini, semua kan benar, berarti kedua-duanya harus mendapatkan proporsional yang sesuai, karena ini tidak salah, ini juga tidak salah, ini benar, ini pun benar, jadi harus betul-betul mengambil keputusan yang tepat. Karena ya harus sama-sama adil ya, iya, harus sama-sama benar, adil, yang ini benar, yang ini juga benar. Iya, itu ya. Kadang-kadang itu yang membuat dilema dan jadi tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan. Baiklah Ibu, kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Untuk jadwal sebenarnya tergantung kasusnya. Kalau misalnya kasusnya dianggap kasus yang ringan, berarti bisa langsung diputuskan. Tidak waktu itu juga. Sedangkan apabila kasus itu agak-agak berat ataupun berat, berarti memerlukan waktu tertentu karena harus mengumpulkan dulu bukti-bukti, kemudian harus berkomunikasi juga dengan warga sekolah, dengan komite, dengan masyarakat, dengan stakeholder yang lain. Betul, jadi tidak bisa sendiri. Kalau kasusnya berat, mungkin ya harus seperti tadi dikolaborasikan dan dirapatkan atau dimusyawarahkan. Nah kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Banyak. Tadi sudah disebutkan warga sekolah. Warga sekolah itu mulai dari guru, TU, termasuk penjaga juga bisa gitu. Orang tua, kemudian komite, kemudian masyarakat yang lain. Jadi semua berperan. Pokoknya semua berperan dalam posisinya masing-masing. Tergantung kasusnya juga seperti apa ya Bu ya. Nah kemudian dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, adakah pembelajaran yang bisa Ibu petik? Kalau ada, pembelajarannya seperti apa? Banyak sebenarnya pelajaran yang bisa diambil dari kasus-kasus dilema etika tersebut. Berarti saya di sini berarti bisa lebih bijaksana. Kemudian juga bisa lebih tertib lagi dalam mengambil keputusan. Itu salah satunya. Jadi banyak sekali, saya juga banyak belajar dari Ibu. Terima kasih atas ilmunya, atas pengalaman dari Ibu. Beberapa tetes saja dibandingkan dengan yang lain. Iya, jadi saya juga belajar ternyata dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus dilema etika ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Betul Ibu, cukup sulit dan tantangannya juga terletak pada keputusannya itu sendiri, karena sama-sama benar. Betul, dan itu ada nilai kebajikan tersendiri gitu ya. Di sini ada nilai kebajikan, di sana juga ada nilai kebajikan. Kita benar-benar harus adil mungkin, dan tidak
seenaknya sendiri begitu ya Ibu dalam memutuskan sesuatu. Baiklah Ibu, terima kasih Sama-sama, atas Bu. bantuan Ibu saya di mengerjakan tugas ini, Iya, atas dorongannya, atas dukungannya dan bantuan Ibu selama ini mengenai Ibu sudah mau men-share pengalaman dan sudah mau diwawancara oleh saya. Sama-sama. Mudah-mudahan menjadikan sebuah keberkahan mungkin buat saya bisa belajar dan menimba ilmu dari Ibu, dan juga untuk Ibu semoga lebih kuat lagi kalau ada Mudah-mudahan tidak ada kasus-kasus yang lain. yang aneh-aneh yang baik aneh-aneh, rujukan moral ataupun dilema etika. Iya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara yang kedua adalah dengan Bapak Toha Hernaman, MPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri 2 Tanjung Jaya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya saya diizinkan untuk mewawancarai Bapak di sini terkait dengan tugas dari guru penggerak pendidikan guru penggerak dari modul 3 tentang pengambilan keputusan Pak. Ya jadi nanti mungkin saya mohon izin untuk mewawancari Bapak. Berkenan Bapak mungkin? Ya, silakan sekemampuan. Iya. Ayah yang lebih tanyain semoga bisa. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Bapak mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan selama Bapak memimpin sekolah ini di SD Negeri 2 Tanjung Jaya ini ya Pak ya. Ya. Bapak bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ya, atau bujukan moral di sekolah ini? Itu aja yang ditanyakan? Ya Bapak, untuk yang pertama itu saja. Begini ya, sebetulnya sebagai kepala sekolah di sini saya juga ya masih terus belajar. Tentunya tantangan baik berupa itu kasus tentang etika sering juga bermunculan. Namun untuk penyelesaiannya ya biasa, saya itu melihat-lihat berbagai kasus 1, 2, 3 ya, bahkan lebih dari itu ada yang harus patut diprioritaskan untuk penyelesaian, di antaranya ya seperti kasus kenakalan anak itu variatif, tidak di anak kelas bawah, tidak di anak kelas atas, tapi karena hal tersebut berpengaruh terhadap siswa, terhadap guru, terhadap orang tua, itulah yang digarisbawahi. Ya, jadi dalam hal ini kasus-kasus itu banyak ya Pak. Jadi ada yang harus segera perlu penanganan dengan cepat, ada yang mungkin harus dikolaborasikan dan didiskusikan dengan yang lain gitu ya. Betul sekali. Ya, Bapak. Lalu selama ini Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Pak, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak menjalankannya? Untuk menyelesaikannya tentunya saya sebagai pemimpin sekolah tidak lepas dari komunikasi dengan rekan guru, dengan rekan komite, bahkan pernah juga saya mencoba mencari guru yang kompeten seperti guru BK ya, yang punya kapasitas dalam hal kasus tersebut gitu. Nah, tentunya hasil kolaborasi dengan guru dan pendidikan itu yang diambil untuk menentukan mana yang harus didahulukan, mana yang nanti ditunda dulu gitu. Iya baik Bapak. Jadi ketika Bapak menjalankan keputusan ya dalam pengambilan keputusan ini, Bapak tetap saja berkoordinasi, bahkan sempat mencari guru guru BK di mana itu kita bisa berdiskusi ya. Betul, bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut begitu ya Pak.
apabila mungkin itu hubungannya dengan siswa ya Pak. Ya. Nah, kemudian Bapak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Ya begini, apabila sudah tidak selesai dengan guru-guru kelas, istilahnya ya, tidak selesai pula dengan koordinasi dengan orang tua, ya menentukan jadwal untuk pertemuan dengan guru BK, menyampaikan kasusnya seperti ini. Itu karena di SD itu kan tidak ada guru BK, ya. Jadi ya seperti itulah saya menentukan jadwal untuk menyampaikan kasus seperti ini, karena guru BK juga terbatas waktunya dipanggil untuk diminta keterangan atau informasi untuk diajak berdiskusi gitu. Kita seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan guru bidang BK tersebut ya Pak. Jadi tetap saja mungkin langkah-langkah yang Bapak lakukan berdasarkan pada kalau misalnya dulu dilakukan koordinasi dengan guru BK, itu dilakukan koordinasi terlebih dahulu. Nah kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif itu tentunya dalam pengambilan keputusan tersebut ada semacam skala prioritas. Ya. Jadi pengambilan menentukan skala prioritas. Dari prioritas 1, 2, 3 yang harus diselesaikan tersebut tentunya ditanyain sama rekan guru, rekan komite, bahkan arahan guru sumber. Setelah dilihat dari hasil survei terhadap rekan tersebut, ternyata yang paling harus diutamakan adalah itu, ya caranya seperti itu. Jadi yang paling efektif itu mungkin tetap berkolaborasi. Betul. Dan mengadakan kerjasama gitu ya Pak dengan rekan, karena mungkin Bapak tidak sendiri di sini ya Pak untuk kasus-kasus dilema etika tersebut. Nah kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tentunya tantangannya itu tatkala kami sebagai pemangku kebijakan di sekolah menentukan kebijakan mau A, tapi setelah dilihat-lihat anggapan dari pihak masyarakat, lingkungan, orang tua itu ternyata berbenturan. Ya itulah tantangannya. Kadang-kadang versi kami di sekolah itu udah terbaik keputusan tersebut, tapi ternyata di lingkungan ya masih berbenturan. Apakah itu pembagian waktu, apakah masalah apakah masalah itu hal-hal lainnya lah gitu, siswa gitu. Itu juga sangat berbenturan. Jadi tetap ketika pengambilan keputusan sudah dilakukan harus melihat-lihat dulu ya Pak, efek apa yang ditimbulkan dari keputusan tersebut, dan itu merupakan tantangan tersendiri ya. Jadi ketika sekolah dan pihak sekolah sudah mengambil keputusan, bahkan masyarakat yang melihat atau mendengar dari keputusan itu ada riakan seperti apa. Nah itu merupakan tantangan juga. Ya. Nah kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikan berbentuk prosedur seperti yang Bapak jalankan selama ini? Kalau kasusnya ya ringan, biasanya diselesaikan di tempat. Itu juga persetujuan siapa yang punya kasus gitu. Dan untuk hal-hal yang lebih berat itu tadi memerlukan penjadwalan supaya apa? Ya supaya langkah kita itu tidak dianggap bertentangan, berbenturan dengan etika yang lain. Betul. Jadi Bapak
melihat dulu gitu ya. Iya. Kasusnya ini ringan atau berat. Kalau misalnya ya ini bisa diselesaikan sekarang juga, dan memang dengan binaan-binaan tertentu. betul harus diselesaikan secepat mungkin ya Secepat Pak, mungkin, ya. supaya tidak menjadi tumpukan Kasus, ya. kasus yang bisa menyita waktu ataupun mungkin bisa berefek lebih Wah. besar gitu ya Pak. Nah kemudian adakah atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oh iya, tentunya faktor yang sangat diambil zaman sekarang ini gampang sekarang itu. Tinggal lihat aja di YouTube atau di medsos gitu. Untuk penyelesaian kasus seperti ini, klik caranya seperti apa. Itu sekarang itu yang sering diambil sebagai sumber itu seperti itu. Ya. Jadi kita bisa melihat ya Pak, bagaimana orang lain menangani kasus, atau mungkin kalau dalam pembelajaran di aksi nyata juga banyak ya Pak. Banyak ya sekarang Banyak sekali rekomendasi. gampang ya. diaksesnya. Iya. Betul, apalagi kalau misalnya ada kasus-kasus di media sosial yang sedang marak sekarang Iya. Pak, kita bisa belajar ya dari situ bagaimana cara pengambilan keputusannya. Pak, ya. Selain mungkin koordinasi Bapak dengan rekan guru, rekan atasan guru, betul, dan masyarakat juga. Nah Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ini, mungkin pembelajaran apa yang bisa dapat Bapak petik gitu ya, dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, pembelajaran untuk saya selama ini di lembaga pendidikan terutama di SD, pengambilan keputusan mengenai pelanggaran etika ya, baik pegawai, guru atau peserta didik, Ya, betul. itu sebetulnya pengalaman-pengalaman yang memberikan warna terhadap apapun permasalahan tentang etika di sekolah atau di lingkungan masyarakat, bahkan mungkin apabila ketemukan dengan sekolah-sekolah baru, lingkungan baru, itu mempermudah untuk dalam pengambilan keputusan. Jadi mempermudah gitu ya Pak. Iya. Kita jadi banyak sekali pengalaman Bapak. Terima kasih. Saya juga belajar Pak. Dari Iya, Bapak, terima sama-sama. kasih sekali. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang saya terima, bagaimana cara mengambil keputusan, dan tentu saja keputusan ini tidak mudah ya Pak untuk Iya, dilema etika. kadang-kadang berbenturan dengan hati, dengan Orang lain. regulasi, dengan lingkungan masyarakat, dengan rekan guru, kadang-kadang. Tapi kita ambil yang terbaik, pertama untuk diri kita, untuk lingkungan sekolah, untuk lingkungan masyarakat, bahkan untuk Ya. Yang terbaik itu mungkin yang akan jadi solusinya ya Pak ya. Setiap pengambilan keputusan juga pasti mengandung resiko. Tapi mungkin kita akan ambil resiko yang paling minim gitu ya Pak. Ya. Semua pengambilan keputusan ada resikonya, tapi ada yang paling minimalisir itu untuk resiko-resiko yang Ya, Bapak, terima kasih sekali. Ini saya banyak belajar dari Bapak tentang cara bagaimana mengambil keputusan di sekolah terkait kasus dilema etika. Terima kasih sekali atas waktunya. Semoga ini sekolah ini semakin maju Pak. Saya doakan semakin banyak prestasinya dan semakin hebatlah kejuaraan pialanya semakin banyak. Dan tidak ada kasus Pak. Tapi mungkin tidak mungkin ya Pak kalau tidak ada kasus-kasus seperti itu, tetap saja ada benturan ya Pak ya. Ya. Semoga Bapak kuat kalau begitu. Amin. Ya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara yang saya lakukan bersama kepala sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.